بأن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فيا عباد الله اتقوا الله لقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Al-Wabil Al-Sayyib Minal Kalimat Thayyib yang dikarang oleh Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakrin yang masyhur dengan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Beliau dalam mukadimah kitabnya memaparkan kepada kita tentang 3 kunci kebahagiaan. 3 tanda sa'adatul abdi, kebahagiaan seorang hamba di mata Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah syukrun ni'mah, idza un'ima syakara. Ketika hamba ini diberi nikmat oleh Allah tabaraka wa taala, maka hamba yang bahagia itu adalah segera mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Al-Quran mengatakan, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau seandainya lautan menjadi tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Tuhan itu, maka lautan itu akan habis sebelum nikmat itu tertulis semuanya. Walau berdatangkan dengan lautan yang baru, maka tidak akan pernah kita menghitung banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tusuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah tabaraka wa taala. Tidak jauh-jauh, hari ini saja silakan bayangkan 3 nikmat saja. Hari ini nikmat masih bisa melihat dengan mata ini, nikmat masih bisa mendengar dengan telinga ini, nikmat masih bisa berucap dengan lisan ini. Adakah hari ini ucapan terima kasih kepada Allah? Alhamdulillah ya Allah, masih bisa berbicara. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa mendengar. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa melihat. 3 nikmat saja. Kebanyakan kita mengabaikannya, kebanyakan kita lalai akannya. Kalau seandainya ada orang yang beri hadiah kepada kita, mungkin hadiah tidak seberapa, hanya sekotak bungkusan isinya mungkin peci atau sarung, maka kita ucap terima kasih pada orang yang beri hadiah tersebut. Ini baru 1 peci saja atau sarung saja, kita ucap terima kasih. Apalagi Allah tabaraka ta'ala yang per harinya begitu banyak Allah berikan nikmat kepada kita, tapi adakah lisan ini mengucapkan kalimat syukur? Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Maka wajar Allah tabaraka ta'ala dalam surah Ar-Rahman berkali-kali menegur kita
dengan ayatnya yang diulang sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Nikmat yang mana lagi kau dustakan? 31 kali tegur kita. Berarti mohon maaf, itu menunjukkan bebannya kita, keras kepalanya kita, dungunya kita, sampai Allah menegur kita berkali-kali. Nikmat yang mana lagi yang dustakan? Sampai Allah mengatakan di surah Saba, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali dari hamba-hamba yang pandai bersyukur. Maka yakinlah akan janji Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian menjanjikan pada kalian satu nikmat yang kita syukuri, nikmat apa saja, maka Allah janjikan sungguh benar-benar akan kami tambah dengan nikmat-nikmat lainnya. Untuk para suami di sini, bersyukurlah Allah berikan pasangan yang salihah walaupun dengan segala kekurangannya. Untuk para ayah di sini, bersyukurlah Allah berikan anak-anak yang begitu saleh-salihah, menyejukkan pandangan mata batin ini walaupun di sana ada kekurangannya. Bagi para asatidzah, guru-guru, bersyukurlah diberikan para santri yang taat dengan aturan. Dan bagi para santri, bersyukurlah diberikan fasilitas guru-guru yang luar biasa bersahabat. Bersyukurlah karena Allah janji kepada kita satu nikmat yang kita syukuri, nikmat apa saja, Allah ganti dengan lipatan-lipatan yang tak terhitung. Inilah kebahagiaan seorang hamba. Dia senantiasa mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diberikan. Allah Asy-Syakur, Allah Zat yang Maha memberi itu, menunggu kesyukuran kita terhadap nikmat yang diberikan. Dan tentunya adalah nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmatnya beriman dan nikmatnya berislam. Inilah dua nikmat yang besar yang harus kita patut syukuri. Dengan keimanan yang masih melekat, dengan keislaman yang masih melekat dalam tubuh kita ini, dalam raga ini dan jiwa ini, insya Allah inilah menjadi bukti kita sebagai hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang taat terhadap aturan Allah Tabaraka Ta'ala. Ini kunci yang pertama kebahagiaan seorang hamba, yaitu idza anima syakara. Jika dia diberi nikmat, maka dia segera mensyukuri nikmat tersebut. Yang kedua, Ibnu Qayyim mengatakan kunci kebahagiaan itu ada pada as-sabru anil balaya, as-sabru anil mihnah, idza butuliya sabara. Ketika hamba itu diuji, maka bahagia seorang hamba ketika ujian itu tiba, maka dia apa? Bersabar dengan ujian-ujian tersebut. Ujian itu adalah kenikmatan tersendiri. Dan tentunya ujian yang Allah berikan dipastikan disesuaikan dengan kapasitas yang kita miliki. Mustahil bagi Allah menguji hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan pernah bebani hamba dengan ujian-ujian kehidupan itu, kecuali Allah tahu hambanya mampu untuk menanggung, hambanya mampu untuk menghadapi ujian-ujian itu. Dan ingatlah, semakin berat ujian yang Allah berikan, itu menandakan seberat itu iman kita. Lihatlah para nabi, begitu berat ujiannya, begitu besar ujiannya, itu menandakan sebegitu hebat iman yang mereka miliki. Maka insya Allah ujian yang Allah berikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah gambarkan seperti ini. Wala nabluwannakum bisyai'in. Dan sungguh benar-benar akan kami uji kalian. Untuk apa? Untuk dinaikkan levelnya.
Jadi ujian ini adalah sarana atau media peningkatan iman kita atau level kita di mata Allah. Dan tentunya Allah mengatakan di sini, ujian-ujian ini ternyata adalah bentuknya bisyai'in, hal yang kecil di mata Allah. Mulai hari ini, bagi bapak, sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah atau para sadar guru di sini, ketika ada ujian, maka katakan kepada ujian, wahai ujian, kamu itu kecil, saya punya Allah yang maha besar. Maka insya Allah ujian yang kita anggap besar, kalau kita kecilkan dan kita besar Allah, maka kita akan menikmati ujian itu dengan kesabaran. Tapi kebanyakan kita terbalik konsepnya, membesarkan ujian, membesarkan masalah, membesarkan musibah, dan kita mengkerdilkan Allah yang maha besar itu. Maka yang terjadi adalah caci maki, yang terjadi adalah buruk sangka, yang terjadi adalah dengki dan lain sebagainya. Maka mulai hari ini dirubah konsepnya. Wahai masalah, wahai ujian, kamu itu kecil, karena saya yakin ada Allah yang maha besar. Maka ujian-ujian itu kita hadapi dengan apa? Dengan kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Siapakah mereka itu? Siapakah orang sabar itu? Allah gambarkan orang penyabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bersabar itu digambarkan dalam Quran, yaitu orang-orang yang ketika diuji dengan musibah, diuji dengan ujian-ujian itu, maka ia senantiasa istirjah, mengembalikan kepada Allah. Yang terucap adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sungguh kami ini milikmu ya Allah. Engkau menguji kami, kami yakin Engkau akan menguji kami lalu menaikkan tingkatan iman kami ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kami yakin akan kembali kepadamu ya Allah. Allah sang pemberi ujian, Allah pula yang berikan solusi di ujian tadi. Allah ingin lihat seberapa hebat rintihan kita, seberapa banyak tetesan mata yang kita teteskan dari ujian-ujian tersebut. Apakah kita bersabar atau berbalik memaki-maki Allah? Disinilah kebahagiaan seorang hamba terletak pada daya sabarnya dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Berbahagialah karena janjikan dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sana ada rumusan bahwasanya setiap satu kesulitan Allah siapkan dua kemudahan yang berbeda, dan kemudahan ini tidak datang setelah kesulitan itu, tapi bersamaan dengan musibah itu. Jadi yakin saat hari ini Allah berikan ujian atau musibah, saat itu juga Allah siapkan kemudahan dengan dua kali lipat yang berbeda. Yakinlah dengan ayatnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka Allah berikan reward bagi orang-orang yang bersabar dengan ujian-ujian itu. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Setidaknya ada 3 reward yang Allah bagi orang-orang yang bersabar dengan ujian yang diujikannya itu. Yang pertama rewardnya adalah ulaika alaihim salawat. Allah berikan kepada mereka salawat. Maksudnya adalah al-barakat, keberkahan-keberkahan karena kesabarannya. Warahmah, dan kasih sayangnya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah, diarahkan, dibimbing oleh Allah tabaraka wa taala. Terakhir yang ketiga, kunci kebahagiaan ada pada at-taubah minadz-dzunub, bertaubat dari segala khilaf dan kesalahan. Idza aznaba istaghfar. Jika hamba itu berbuat dosa, berbuat salah, maka dia segera beristighfar dan bertaubat kepada Allah tabaraka taala. Lihatlah baginda Rasulullah mencontohkan kepada kita dalam seharinya, sampai Rasul bersumpah, wallahi
inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah wa fi riwayatin aktsara min 100 marrah. Lihat panutan kita yang sudah terjamin surganya, al-ma'sum, memberikan contoh kepada kita. Demi Allah, kata beliau, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah sehari itu sebanyak lebih dari 70 kali. Di hadis yang lain lebih dari 100 kali. Ini manusia pilihan yang terjamin surganya. Kualitas istighfar sampai 70 kali dalam sehari. Apalah kita, tidak ada jaminan sama sekali. Hamba biasa-biasa saja. Kesalahan kita mungkin jauh dari Rasulullah. Tapi lihat seberapa hebat istighfar kita. Kita hanya baru bisa beristighfar 3 kali setiap pada sholat. Padahal dosa-dosa kita begitu banyak, begitu numpuk seharusnya melebihi yang Rasul contohkan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau memaparkan tentang tangga-tangga taubat seorang hamba kepada Rabb-Nya. Yang pertama adalah an-nadam, menyesali perbuatan dosa yang telah ia lakukan. Yang kedua adalah al-iqla, meninggalkan dosa yang telah ia lakukan. Yang ketiga adalah al-azmul qawi alla ya'uda ilaih, berazam kuat, bertekad kuat untuk tidak mengulang kembali. Ini rukun taubat. Sesali dosanya, tinggalkan dosanya, dan berazam kuat untuk tidak mengulang kembali. 3 rukun ini, jika pelanggarannya ada hak Allah yang kita langgar. Tapi jika ada hak Adam yang kita rampas, hak Adam yang kita ambil, belum cukup yang 3 ini. Tambahkan yang keempat adalah raddul madzalim, mengembalikan hak yang terampas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan dan bersabar terhadap ujian yang diujikan, dan segera diberikan kemampuan beristighfar, bertaubat dari segala dosa yang telah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tabsiratan liulil adhkar wa tadhkiratan liulil absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu 'alaihi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرج علينا الصبر وتوفنا مسلمين وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أقم الصلاة.